Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara kehidupan, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah saya siapkan berjudul Di pesta perkawinan, dia diejek kerabat dan teman-temannya karena menikahi wanita pincang. Namun, beberapa pepatah kata wanita itu membuat suasana jadi hening. Dikutip dari erabaru.net, 4 tahun lalu, aku merintis usaha di bidang pakaian. Namun, karena manajemen yang buruk, aku menderita kerugian sekitar 300 juta rupiah. Sebagian besar uang itu aku pinjam dari para kerabat dan teman-teman. Aku benar-benar terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi setelah kegagalan itu. Aku menjadi tidak bersemangat dan hanya duduk termenung setiap hari di rumah kontrakan. Saat itulah aku kenal dengan istriku. Dia membawaku keluar dari masa-masa yang gelap itu. Seperti kata pepatah, di mana jatuhnya, disitulah bangkit kembali. Aku dan dia, yaitu istriku, kembali menjalankan usaha itu dan tidak disangka menghasilkan lebih dari 200 juta hanya dalam tempo 2 tahun. Tentu saja penghasilan ini tidak seberapa dibandingkan dengan gaji besar sebagian besar orang yang bekerja sebagai karyawan. Tetapi karena kesuksesan telah meneguhkan tali cinta di antara kami. Pada awal tahun itu, aku melamar Leni, istriku, dan sambil menitikan air mata, dia berkata kepadaku, "Sayang, sudah lama aku menunggu hari yang membahagiakan ini. Jika kamu tidak memandang rendah padaku, aku akan mencintaimu sepanjang hayatku." Ya, banyak orang yang tidak optimis melihat pernikahan kami. Mereka pikir mengapa pria yang mungkin tertarik dengan seorang wanita pincang. Tidak ada alasan apapun untuk mencintai seseorang. Cinta sejati itu tidak pernah bisa dijelaskan secara logika. Sampai terjadi suatu hal pada hari pernikahan yang membuat semakin yakin dengan keputusanku. Sebelum menikah, banyak kerabat dan teman-teman berkata kepadaku, "Heran, apa yang mencari wanita seperti itu untuk menjadikannya istri? Nanti pasti akan menjadi bebanmu. Kamu harus mempertimbangkan bagaimana perasaan orang tuamu," kata mereka. Pada hari pernikahan, pembawa acara memintaku untuk bertukar cincin dengan istriku. Pada saat tukar cincin, umumnya pada tepukan tangan meriah untuk undangan-undangan sebagai ungkapan keberkatan pada dua mempelai. Tapi pada saat itu, aku hanya bisa mendengar suara bisikan dan tarikan napas panjang. Ungkapan mengecewakan. Selanjutnya, kedua orang tuaku naik ke podium untuk memberikan sambutan dan meningkatkan tegangannya, mungkin tanpa sengaja jatuh. Melihat itu, istriku berjalan terseok-seok ke sisi ibu. Kemudian ayah sambil memeluk ibu dan dengan panik bertanya kepadanya, "Ibu, tidak apa-apa kan, Bu?" Menyaksikan pemandangan itu, pembaca mobil tak tahan menitikan air mata, dan para hadirin pun diam dalam keheningan. Istriku memapah ibu sambil berjalan selangkah demi selangkah ke tengah podium dan berkata pada mikrofon, "Para hadirin yang baik, saya harap kalian bisa maklum. Ibu mertuaku sudah tua dan aku akan merawatnya nanti." Beberapa patah kata yang bisa sederhana membuatku tiba-tiba menitikan air mata adalah berkah bisa menikah dengan wanita seperti Lena, menjadi pendamping resiko. Mereka yang pernah mencoba dan menertawakan pilihanku hanya bisa terdiam, merasa malu. Kebahagiaan sebuah perkawinan tidak ada hubungannya dengan status sosial dua yang telah disatukan oleh Tuhan, tetapi penyatuan yang lubuk hati paling dalam dan keyakinan yang sama dalam kehidupan yang dijalani hingga akhir hayat.
Demikian sahabat kehidupan, jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya tentang kisah video ini. Akhir pembahasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.